nama saya Felicia Novena dan hari ini saya dan teman-teman saya, Takuyah, Alvina, dan Karen Fong akan mempresentasikan tentang eksistensi pariwisata di Indonesia Timur, khususnya di Labuan Bajo dan Flores. Kami dari kelas E dan tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS kami. Semoga apa yang kami buat dapat menjadi pembelajaran yang baik, dan kami juga berterima kasih untuk kesempatannya, dan kami berterima kasih kepada Bu Hana dan teman-teman kami. Saya akan menjelaskan apa itu eksistensi pariwisata. Eksistensi pariwisata adalah gabungan dari dua kata, yaitu eksistensi dan pariwisata. Eksistensi atau keberadaan dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang muncul atau keluar dengan sendirinya. Dengan kata lain, eksistensi juga dapat diartikan sebagai keberadaan yang sudah ada atau keberadaan yang memang memiliki sifat yang mutlak terhadap sesuatu yang dialami dan sesuatu yang nyata. Pariwisata terdiri dari dua kata, yaitu pari yang artinya berputar atau mengelilingi sesuatu, dan wisata yang memiliki makna untuk bepergian atau perjalanan. Maka dari itu, pariwisata dapat didefinisikan sebagai suatu perjalanan yang kita tempuh guna untuk memenuhi kegiatan rekreasi dan liburan. Dari dua pemahaman tersebut, dapat kita simpulkan bahwa eksistensi pariwisata adalah suatu fenomena di mana adanya keberadaan pariwisata di dunia ini dan pentingnya keberadaan pariwisata untuk menghadirkan suatu wadah yang dapat bermanfaat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Ini dapat dibuktikan dari industri pariwisata yang sudah sangat terkenal di dunia, tentunya meliputi Indonesia. Berdasarkan beberapa riset dan data, Indonesia adalah salah satu dari berbagai negara yang memiliki destinasi wisata yang berlimpah, di mana pendapatan dari pariwisata ini dapat kita alokasikan menuju ke devisa negara. Eksistensi pariwisata juga dapat membantu terciptanya kelestarian alam, karena indikator dari pengembangan pariwisata sendiri adalah adanya konservasi atau yang lebih dikenal dengan pelestarian alam. Berikutnya, saya akan membahas mengenai sektor pariwisata mana yang mulai kembali hidup setelah dilakukan pemulihan ekonomi pasca COVID. Sektor pariwisata yang kita tahu adalah industri yang berkembang dengan sangat pesat dan mengalami perkembangan yang tiada hentinya semenjak dekade terakhir. Namun, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pariwisata mengalami penurunan yang drastis di 2 tahun terakhir yang tentunya dikarenakan oleh pandemi yang beredar di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. COVID-19 tidak hanya merugikan sektor kesehatan dan sosial, tetapi juga merugikan banyak jiwa manusia. Juga sangat berdampak buruk kepada sektor industri pariwisata, karena pemasukan anggaran dari industri pariwisata menurun secara drastis akibat pandemi tersebut. Adapun juga, COVID-19 membuat berbagai industri yang berada di bawah industri pariwisata sangat berpengaruh, yang terdiri dari perhotelan, UMKM, transportasi, serta restoran dan bidang kuliner lainnya. Negara Indonesia juga pastinya terkena imbas buruk dari pandemi yang menyebar ke seluruh dunia ini. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengambil satu langkah besar untuk mengembalikan hidup sektor pariwisata dengan cara mengimplementasikan pemulihan ekonomi pasca COVID. Sektor pariwisata di Indonesia menerapkan strategi baru bernama strategi New Normal. Strategi ini melonggarkan aturan-aturan yang menghambat perkembangan industri pariwisata. Adapun juga sektor pariwisata yang secara nyata sudah terbukti mulai kembali hidup setelah ekonomi pasca COVID dapat dilihat secara langsung di berbagai macam destinasi wisata yang ada di Indonesia. Ini dapat terjadi karena juga berlangsungnya tahapan lanjut dari new normal atau yang kita kenal dengan next normal. Nah, next normal ini merupakan tahap lanjutan dari era new normal guna untuk membangkitkan sektor pariwisata. Secara garis besar, tahapan ini mendorong suatu perjalanan wisata menjadi suatu paket di mana wisatawan dapat berkunjung ke berbagai macam tempat wisata secara sekaligus. Beberapa destinasi ternama yang sudah menerapkan ini atau yang setelah dilakukan pemulihan ekonomi pasca COVID sudah mulai hidup adalah Yogyakarta, Bali, Solo, dan Semarang.
Potensi pariwisata alam di Flores. Terletak di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pulau Flores yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Flores paling terkenal karena kota nelayan Labuan Bajo dan atraksi terbesar di kawasan ini, Taman Nasional Komodo, yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau yang menyediakan berbagai macam flora dan fauna yang menakjubkan. Bukan hanya itu, Flores juga mempunyai banyak atraksi dan situs lain, termasuk Gunung Merapi, Danau Tiga Warna Gunung Kelimutu, dan beberapa pantai seperti Pantai Koka dan Nanganesa, cocok untuk mereka yang ingin menikmati pemandangan Flores atau menyelam untuk menjelajahi kehidupan di bawah laut. Dengan jauh lebih banyak lagi destinasi wisata alam yang masih ada di Flores, mulai dari satwa liar hingga bentang alam, menjadikannya destinasi yang paling tepat bagi mereka yang ingin berwisata untuk terpesona oleh alam. Flores pesat menjadi tujuan liburan yang sedang naik daun dan akan cepat menjadi hal besar berikutnya di Indonesia. Potensi pariwisata alam di Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah sebuah kota pelabuhan kecil di Pulau Flores yang dianggap sebagai Bali baru karena potensi pariwisatanya. Labuan Bajo memiliki banyak hal unik dan menarik untuk dijelajahi. Mulai dari tempat yang paling sering dikunjungi turis, yaitu Taman Nasional Komodo, satu-satunya tempat di dunia di mana orang bisa bertemu dengan komodo di alam liar. Selain komodo, taman ini juga merupakan rumah bagi berbagai spesies hewan lainnya yang berada di darat dan air, dan juga memiliki beberapa situs menyelam terbaik di Indonesia untuk melihat kehidupan laut yang unik. Labuan Bajo mempunyai banyak pulau eksotis lainnya, dengan masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Namun, atraksi di Labuan Bajo tidak berhenti di situ. Turis juga bisa menikmati Pantai Pink dan Bukit Sylvia yang cantik dan menawan. Dulunya merupakan desa nelayan yang sepi, Labuan Bajo kini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Dikelilingi oleh pulau-pulau yang indah, Labuan Bajo menawarkan liburan menyeluruh yang mencakup trekking, bersantai di pantai, melihat satwa liar, dan menyelam ke dalam keajaiban dunia akuatik. Apakah sumber daya manusia mempengaruhi hal di bagian kepariwisataan di Indonesia? Keberadaan SDM berperanan penting bagian dalam perluasan Tamasya. SDM Tamasya menangkap turis atau pemain film atau seumpama pegiat. Dengan menunjuk depan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai kepariwisataan, persepsi SDM bisa tersangkut pakai pariwisata dalam bentuk berbagai rupa program vakansi yang didukung sebagai kemudahan untuk perservis yang disediakan oleh halayak, pengusaha, kuasa, dan kuasa daerah. Sedangkan industri pariwisata sendiri adalah iring-iringan servis Tamasya untuk saling tersangkut bagian dalam skema membuat bawaan atau kebijakan bagi pelepasan kehendak turis bagian dalam pengolahan Tamasya. Untuk data yang dikumpulkan dari internet, karena adanya beberapa fakta tentang tempat pariwisata tersebut yang membutuhkan validasi fakta agar dapat memperkuat isi dari makalah tersebut, dengan adanya data yang dikumpulkan dari internet, kita dapat mengetahui dengan lebih detail tentang kepariwisataan di Indonesia, khususnya Indonesia di bagian timur. Dan juga bagaimana matriks keadaan pariwisata Indonesia sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Ini akan banyak sekali terjadi kenaikan dan penurunan jumlah pariwisatawan pada saat itu. Maka dari itu, bukti-bukti dari internet sangat mendukung untuk memperjelas data dan apa yang akan kita jelaskan dalam makalah ini. Pembangunan di Indonesia Timur, khususnya di Flores, Labuan Bajo, adalah hal yang menjadi fokus pemerintah dan menjadi destinasi favorit sebelum dan setelah COVID. Mengapa Labuan Bajo, Flores, dan sekitarnya menjadi destinasi favorit setelah dan sebelum COVID? Seperti yang kita tahu, di sana banyak sekali keindahan alam yang luar biasa, hayati dan non-hayati, serta yang belum terjamah oleh manusia. Dan kenapa pemerintah memfokuskan pembangunan di sana? Karena pemerintah sangat percaya bahwa Indonesia Timur akan menghasilkan devisa yang sangat baik untuk negara Indonesia. Keindahan alamnya yang meliputi danau, gunung, dan pantai, serta pantai-pantai seperti Pantai Pink adalah kekayaan alam yang jarang sekali ditemukan di berbagai dunia manapun. Maka itulah pembangunan di Indonesia Timur sangat digencarkan pemerintah setelah dan sebelum COVID. Seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika menjadi salah satu ajang internasional pada kemarin. Di situ dilaksanakan balapan dengan standar internasional dan itu terletak di Indonesia Timur. Dan ada lagi yaitu Pulau Komodo. Di Pulau Komodo kita juga dapat melihat komodo, bayi komodo serta penangkaran komodo.
Selain itu, kita juga dapat berkunjung ke Danau Tiga Warna yang sekarang sudah sangat bagus tag-nya dan itu sudah di markup oleh pemerintah. Sebab itulah Indonesia Timur sudah menjadi destinasi yang seharusnya menjadi potensi alam bagi pemerintah dan Indonesia. Pembangunan setelah COVID yang digencarkan oleh Menparekraf di Indonesia Timur adalah Waterfront Labuan Bajo sebagai landmark destinasi wilayah di Bajo. Dia terkenal dengan kearifan lokal dan eksotisme keindahan alamnya. Menparekraf membangun sesuatu yang sangat menarik, yaitu Waterfront Labuan Bajo sebagai atraksi yang diharapkan semakin menarik turis. Apa itu Waterfront Labuan Bajo? Waterfront Labuan Bajo adalah sebuah destinasi atau sebuah bangunan yang dimana di atas itu kita dapat menikmati dan melihat sekitar Labuan Bajo serta menikmati keindahan alamnya. Waterfront Labuan Bajo menampilkan keindahan Labuan Bajo yang dapat kita lihat dari pesisir. Yang ada pun adalah salah satu tujuan pembangunan waterfront adalah untuk mendukung peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisatawan, serta sebagai ruang terbuka publik untuk menambah daya tarik wisata dalam kota Labuan Bajo. Serta memantau pembangunan itu, Sandiaga juga mengaku kagum dan terpesona melihat keindahan Labuan Bajo dari Waterfront Labuan Bajo. Dan adapun tujuan lain dari pembangunan tersebut adalah untuk mendukung peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisatawan sehingga di sana wisatawan dapat bersantai atau dapat berfoto-foto. Itu adalah salah satu tujuan pembangunan yang digencarkan pemerintah di Indonesia Timur, khususnya di Labuan Bajo dan Flores. Berdasarkan hasil penelitian kami sangat melihat signifikansi turis yang berkunjung ke daerah Labuan Bajo, khususnya di Pulau Komodo dan di sekitarnya. Kenapa? Karena kami melihat signifikansi angka yang telah kami kumpulkan dari data atau studi pustaka yang ada di internet. Ada sekitar 7,5 sampai 8% peningkatan dari tahun ke tahun untuk tujuan destinasi ke sana. Menurut kami, mengapa turis sangat senang pergi ke Labuan Bajo dan Flores yang ada di Indonesia Timur? Karena yang pertama, keindahan alamnya yang sangat bagus dan sangat menarik perhatian dan unik. Seperti ada Pantai Pink, ada Pulau Komodo, ada sirkuit yang sangat bagus yang menjadi ajang internasional, yaitu sirkuit Mandalika. Ada Danau Tiga Warna, yaitu danau yang mempunyai 3 warna di dalam satu penglihatan. Dan itu jarang sekali ditemukan dimanapun. Lalu, kenapa turis berkunjung ke sana? Karena juga kita masyarakat Indonesia yang terkenal dengan senyum dan keramahannya. Begitupun juga di Labuan Bajo dan di Flores, masyarakat lokal atau lokal tourism sangat memwelcomekan turis-turis yang datang ke sana, dari mancanegara maupun bukan mancanegara atau turis lokal. Di Labuan Bajo, wisatawan akan merasakan sensasi berwisata yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, hingga melihat satwa dari zaman dahulu. Tidak hanya itu, Labuan Bajo juga menyimpan banyak destinasi indah yang bisa menjadi tempat liburan untuk melepas penat kesibukan kita atau aktivitas yang dilalui oleh turis mancanegara maupun turis lokal. Sangat seru pergi ke Labuan Bajo. Menurut TripAdvisor, kami mengutip bahwa turis-turis sangat senang pergi ke Labuan Bajo karena ada komodo, yaitu sebuah hewan atau sebuah satwa yang dipercaya adalah salah satu bangsa dinosaurus yang tertinggal di muka bumi ini. Maka dari itu, kami sangat senang kami dapat membahas topik ini dan menjelaskannya ke kalian, karena Indonesia kaya akan kekayaan alam, khususnya di timur. Meskipun kita belum pernah pergi ke sana, kami grup 1 sangat ingin mengeksistensikan Labuan Bajo sebagai destinasi yang sangat bagus. Sekian presentasi dari kami mengenai eksistensi pariwisata di Flores dan Labuan Bajo di era COVID. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hana Suteja karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan video ini. Terima kasih telah mendengar presentasi kami dan semoga presentasi kami bermanfaat untuk pembelajaran kita semua.